Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, ibadah kita hari ini, Minggu 11 April 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. S. Mengagung MH. Kita akan menggunakan tata ibadah minggu yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah dijemput jemaat berdiri bersama kita memuji Tuhan dari NKB nomor 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 18 dan 19. Silakan jemaat duduk kembali. Pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri mengaku dosa kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Batu Karang yang Teguh NKB 20 ayat yang pertama. Dengarlah berita pengampunan dan anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhanku lembut, NKB 73 ayatnya yang pertama.
Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur dan doa pembacaan pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga sudah boleh membawa kami masing-masing untuk bersekutu dalam persekutuan ibadah jemaat Tuhan. Meskipun kami satu dengan yang lainnya terpisah, tetapi kami disatukan dalam iman dan harap kami kepadamu, tapi juga dipersatukan dalam ibadah dan doa pada pagi hari ini. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih sambil kami mohon Tuhan berkenan bagi kami semua mengaruniakan kekuatan, kemampuan, dan urapan Roh Tuhan sendiri, sehingga di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, kami beroleh kekuatan, beroleh pengetahuan, akal budi di saat kami membaca firman-Mu itu. Dengan demikian akan membawa hikmat bagi kami untuk kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Amin. Pembacaan yang terjadwal secara sinodal menurut leksionaris sinode terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 26. Tetapi karena muatan teologis agak banyak, maka kita batasi untuk kita baca hari ini dalam ibadah ini ayat 20 sampai dengan 23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 23, demikian bunyinya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah
dan memeliharanya. Haleluya. Saatnya kita memberi persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3:9 sampai ayat yang ke-10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari NKB nomor 208 ayat 1, Tabur Waktu Pagi. Jemaat Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan yang ada kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur atas berkat Tuhan yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Berupa persembahan, kiranya apa yang kami berikan Engkau berkati, sehingga terpakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Yang masih ada pada kami, Engkau juga memberkati, sehingga kami boleh menggunakan itu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, pakailah kehidupan kami sebagai berkat yang hidup, yang memuliakan nama Tuhan. Segala pekerjaan kami Engkau berkati, sehingga sungguh-sungguh namun saja dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan pembacaan kita yang secara sinodal diberi tema bersekutu mewujudkan keesaan. Ada dua kata kerja yang ada dalam tema kita, yaitu bersekutu dan mewujudkan. Bersekutu, kata dasar sekutu. Dan kalau kita cari lagi akar kata sekutu, kata itu berasal dari kata kutu. Satu kutu. Jadi kita bersatu dalam satu kutu. Menarik ini kata kutu yang kemudian menjadi persekutuan, suatu istilah yang sangat populer dalam kehidupan bergereja. Ingat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kata kutu itu
menuju pada binatang yang sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu bersama. Dia selalu dalam kelompok. Tidak bisa dia hidup terpisah dari kawanan, terpisah dari pribadi yang lainnya. Dan ini diumpamakan pada gereja kita atau orang percaya, bahwa idealnya kebersamaan kita dalam satu persekutuan jemaat itu tidak hidup sendiri, apalagi menyendiri, tapi hidup bersama. Dan kalau kita gali lebih jauh, kita hidup bersama karena dipanggil oleh Tuhan. Masuk dalam terang, masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan itulah ajakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah, perlu diperhatikan bahwa Yohanes 17 ini adalah doa. Dan sebagaimana doa, banyak orang berisi kerinduan dan harapan yang pasti akan terjadi jika Tuhan berkenan, jika Tuhan memberkati. Nah, apakah doa Tuhan Yesus terwujud? Itu soal. Itu tantangan bagi kita. Karena itu kata kerja yang kedua, mewujudkan. Maka di sini terkandung harapan dan kerinduan sebagaimana Tuhan Yesus merindukan, mengharapkan supaya Bapa di surga menggenapi doanya, mengabulkan doanya, maka kita juga berharap Tuhan akan mewujudkan kebersamaan kita yang kemudian diharapkan dalam atau menjadi keesaan, menjadi satu, menjadi esa. Nah, mari kita lihat ayat 20 sampai dengan 24 tadi, 23 tadi, untuk melihat bersekutu mewujudkan keesaan itu. Dan ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Yesus berdoa kepada Bapa di surga, kepada yang mengutus dia, untuk murid-muridnya, untuk orang yang sudah percaya kepada dia selama ini. Selama Yesus melayani. Karena tidak lama lagi Yesus akan menderita dan mati, pasti ada kekhawatiran tertentu, baik dalam diri para murid maupun orang lain, bahwa sesudah Yesus mati akan terusik iman percaya mereka, atau kebersamaan mereka akan terganggu, sehingga bisa-bisa kebersamaan mereka, persekutuan mereka akan hancur dan hilang. Karena itu Yesus meminta kepada Bapa di surga supaya mereka ini, murid-murid dan orang yang percaya kepada Yesus selama ini, tidak demikian, tetapi tetap kokoh bersatu bersama. Nah, yang didoakan juga ayat 20, bukan juga orang-orang yang percaya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya
ada kerinduan, ada harapan dari Tuhan Yesus bahwa hasil pekerjaan para murid nantinya dan orang-orang percaya pada waktu itu akan memberitakan tentang Yesus kepada orang lain di sekitar masing-masing. Mereka juga akan mendapatkan orang percaya yang baru, dan Tuhan Yesus sudah mendoakan untuk mereka juga. Jadi ada dua kelompok besar. Pertama kelompok murid dengan kawan-kawannya, dan kedua kelompok yang akan datang hasil dari pemberitaan para murid. Kelompok yang pertama tadi Yesus sudah mendoakan. Nah, apakah itu benar terjadi? Dan benar sejarah gereja memberitakan bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, malah sampai sekarang dari abad ke abad, pertumbuhan gereja sebagai hasil pemberitaan dari para murid, dari orang percaya, semakin hari semakin berkembang. Supaya, nah ini perhatikan, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya mereka menjadi satu. Murid-murid dengan orang percaya di sekitarnya, dan hasil dari pemberitaan mereka, orang percaya hasil pemberitaan mereka, mereka tetap satu dalam kelompoknya, satu juga dalam kelompok bersama dengan orang lain. Jadi itulah keesaan. Tetapi mari Bapak Ibu perhatikan ayat 21. Kebersamaan, keesaan, kebersamaan para murid dengan orang percaya di sekitarnya, dan kebersamaan orang-orang yang percaya akibat pemberitaan para murid bukan tujuan akhir, tapi itu tujuan antara. Karena di sini disebut supaya dunia percaya. Sekali lagi, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi bersekutu bukan untuk dirinya, bersama bukan untuk kebersamaan, bukan untuk keesaan itu sendiri, tetapi supaya mereka percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Artinya apa? Supaya orang percaya yang bersekutu dan bersama itu dalam keesaan itu mengakui pekerjaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dan isi dunia ini. Sekali lagi, supaya mereka percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan manusia, menyelamatkan isi dunia. Dan selanjutnya, apa itu? Hari kita baca lagi, hampir sama sebenarnya, tapi masih ada lagi satu hal yang perlu saya tekankan di akhir bacaan kita ayat 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Lagi, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Allah memberi kemuliaan, kehormatan, kuasa, itu sering 3 kata. Kemuliaan, kehormatan, kekuasaan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau telah berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Dengan kemuliaan itu yang diberikan, mereka menjadi satu sama seperti kita.
terjadi kebersamaan satu dengan yang lainnya di antara para murid dan orang percaya di sekitar, kebersamaan, kesatuan, keesaan dengan orang-orang yang lahir dari pemberitaan mereka, itu adalah kesatuan karena Allah dan karena Allah Bapa dan karena Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, Bapa dan Anak. Bapa dan Yesus itu satu adanya, dan kesatuan itu menjadi sempurna di dalam kebersamaan itu, dalam kesatuan itu. Sekali lagi saya mau tekankan agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, sama dengan tadi ayat 21, dan satu hal yang penting lagi di sini disebutkan, di samping dunia tahu melalui keesaan kita, kebersamaan kita, persekutuan kita, mereka percaya, mereka tahu bahwa Yesus diutus oleh Allah atau Allah Bapa mengutus Yesus. Sini satu hal yang penting sekali untuk kita ingat di dalam persekutuan itu, dalam kebersamaan itu, dalam keesaan itu, ialah bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, kebersamaan dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan orang percaya, keesaan gereja-gereja, keesaan jemaat adalah alat untuk mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, mengasihi orang percaya sama dengan Engkau mengasihi aku. Artinya apa ini Bapak Ibu? Dalam kebersamaan orang percaya, dalam kebersamaan satu gereja, dalam kebersamaan satu jemaat, tidak kebersamaannya yang dimuliakan, yang dihormati, yang dihargai, tetapi supaya Allah mengasihi mereka. Sekali lagi saya baca, Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka dalam kebersamaan, dalam keesaan, supaya jemaat tahu, supaya warga gereja tahu Allah mengasihi mereka sama seperti Engkau, yaitu Allah Bapa, mengasihi Yesus, mengasihi aku. Nah, bagaimana kenyataan dalam surat atau dalam Injil Yohanes ini selalu diperlihatkan keakraban, keharmonisan, tapi juga dalam kasih dan kuasa kehormatan antara Bapa yang mengutus dan Yesus yang diutus. Sebagaimana Bapa mengasihi aku, maka sekarang dalam kebersamaan dengan orang percaya, supaya mereka tahu Allah juga mengasihi mereka sama seperti Allah mengasihi Yesus. Ini kerinduan dan harapan Tuhan Yesus, disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam doanya sebelum ia menyelesaikan tugas akhir perjalanan ke Golgota. Apakah tadi saya katakan doa ini terwujud? Sejarah membuktikan bahwa dari abad pertama sampai abad 21 ini, pertumbuhan gereja orang percaya yang dihasilkan dari pemberitaan para murid dan gereja abad pertama
berjalan terus sehingga kasih Allah tetap menjadi nyata. Persoalan bagi kita jemaat bermisi Salemase, apakah persekutuan kita telah terbentuk? Apakah keesaan kita telah terwujud? Selalu keesaan dikaitkan dengan gereja yang lain, jemaat yang lain. Nah, karena itu ada persekutuan gereja-gereja Indonesia, tingkat wilayah ada persekutuan gereja-gereja Sulawesi Selatan Tenggara, kita di Sulsel Barat ini. Sementara di Manado, Sinodeam gereja-gereja Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, Sulutenggo. Itu sering ke arah sana, kebersamaan keesaan gereja. Tetapi keesaan gereja-gereja antar sinode tidak akan berkembang dengan baik kalau di dalam gereja sendiri tidak esa. Keesaan gereja sinode tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik kalau tidak ada keesaan kebersamaan yang baik di dalam jemaat. Demikian juga keesaan dalam jemaat tidak akan bertumbuh dengan baik kalau tidak ada keesaan yang baik di dalam keluarga rumah tangga. Bagaimana kita mengembangkan jemaat kalau keluarga-keluarga kita tidak berusaha semaksimalnya mewujudkan keesaan? Kita memang sudah bersekutu. Ibadah ini menjadi sarana untuk kita mewujudkan persekutuan kita. Tetapi pertanyaan, apakah persekutuan kita, apakah kebersamaan kita menjadi sarana fasilitas untuk mengetahui bahwa Yesus diutus oleh Bapa, bahwa Bapa mengutus Yesus untuk dunia ini, untuk keselamatan kita, untuk keselamatan manusia. Dan terakhir, apakah persekutuan kita di jemaat Salemase ini yang sudah sekian lamanya terbangun, terbentuk, dan berjalan menunjukkan menjadi sarana fasilitas untuk mengetahui bahwa atau percaya bahwa dalam seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh peran kita menyatakan atau mengajak orang lain untuk percaya bahwa Bapa di surga mengutus Yesus Kristus. Dan yang terakhir tadi dalam ayat 23, supaya mereka tahu, dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Persekutuan kita, kebersamaan kita dalam jemaat Salemase, apakah sudah menjadi sarana, menjadi fasilitas untuk mewujudkan keesaan dengan siapapun, supaya dengan kegiatan kita di jemaat, dengan kegiatan kita bersama-sama dengan gereja lain, orang percaya yang lain, untuk memperkenalkan, untuk meyakini, untuk menghayati bahwa Bapa di surga mengasihi
kita. Percaya atau tidak, mengakui atau tidak, kebersamaan kita selama ini adalah kebersamaan yang terjadi dan didasarkan atas kasih Allah kepada kita. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi akulah yang mengasihi kamu. Dengan demikian, mari Bapak Ibu melangkah lebih jauh sesudah perayaan Paskah untuk terus dan tetap mewujudkan persekutuan kita dengan baik dan benar, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dunia, mengakui, percaya bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengasihi jemaat Sisare Masih. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat yang kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Bapa kami yang di surga, tetapi yang kami yakini juga hadir dalam persekutuan anak-anak Tuhan, karena kami percaya di mana ada 1-2 orang atau lebih berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Yesus yang bangkit dan hidup akan juga bersama-sama dengan kami. Karena itu kami bersyukur Engkau Tuhan selalu hadir lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang kami lakukan dalam persekutuan ibadah ini, kami yakin Engkau Tuhanlah yang campur tangan, Engkau Tuhanlah yang memberkati kami, dan karena itu biarlah tangan-Mu sendiri yang penuh kuasa, penuh berkat, penuh pengampunan, memberkati kami semua yang bersekutu dalam persekutuan ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah keluarga masing-masing, ataupun di mana saja mereka berada mengikuti ibadah ini. Kami yakin Tuhan tahu
apa pergumulan, tantangan dan persoalan yang dihadapi baik oleh pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan. Hadirlah bersama kami senantiasa dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun, sehingga kami semua baik pribadi, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, maupun persekutuan senantiasa terpelihara dalam kasih Tuhan. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan pada setiap pribadi yang dalam usaha dan upaya untuk mengembangkan karir, pekerjaan, dan pelayanan masing-masing. Karena dari sanalah kami menerima berkat Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan, kesediaan, dan kerelaan untuk tetap dapat mengerjakan pekerjaan apapun yang dipercayakan oleh pimpinan, dipercayakan oleh siapapun, supaya semua dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, yang pada gilirannya akan menerima penghargaan berupa gaji, honorarium, atau apa saja. Dan kami tahu dari situlah Tuhan menyalurkan berkat kehidupan bagi kami masing-masing, bagi siapapun anak Tuhan dalam persekutuan jemaat ini. Tapi lebih daripada itu, ciptakan suasana persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan di dalam rumah tangga, keluarga, tempat tinggal masing-masing kami. Karena kami tahu dalam suasana itulah Tuhan menyalurkan, memerintahkan berkat kehidupan untuk keluarga seterusnya. Kami serahkan jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan, baik yang ikut dalam ibadah ini maupun tidak sempat. Tuhan pelihara kami semua dalam persekutuan ini, supaya bersamaan dengan itu kami boleh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, keesaan orang yang percaya kepadamu. Karena sebagaimana Engkau Tuhan memperkenankan Yesus untuk hadir menyelamatkan dunia, demikian juga kami bersekutu karena karya Yesus, karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami semua. Dalam persekutuan yang indah ini kami menyerahkan semua pribadi yang memberi diri dalam pelayanan di tengah jemaat ini, dari pendeta jemaat, dari majelis, pengurus pelayanan kategorial, siapapun yang memberi diri untuk melayani. Demikian juga kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan tahu kesediaan dan kerelaan masing-masing memberi diri. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati supaya mereka senantiasa memberi diri untuk pelayanan, bukan saja bagi jemaat dalam persekutuan, dalam kesan, tapi juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Seluruh peran jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap orang yang merencanakan, yang memprogramkan, dan yang sedang melaksanakannya. Dalam persekutuan yang indah ini pun kami menyerahkan kekasih-kekasih kami dalam proses pemulihan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum. Berkati setiap tangan pribadi yang melayani. Berkati setiap pribadi yang mendampingi siang dan malam ataupun sewaktu-waktu. Berkati kerinduan dan harapan semua, terlebih kerinduan kekasih-kekasih kami Bapak Ian Boletimi, Ibu Pendeta Nelci Huka Watimena, Ibu Masya Manumpi Lahumbuitan, yang dalam usaha dan upaya tetap senantiasa taat dalam Tuhan untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan pergumulan kepada Tuhan. Tetapi saat ini juga kami mohon berkati semua pihak,
semua yang dikerjakan, semua yang dimakan dan diminum, karena dengan jalan itulah kesembuhan yang sempurna. Dalam perkenan dan berkat Tuhan itulah kesembuhan yang sempurna boleh diterima. Sehingga pada waktunya pujian dan syukur bersama-sama, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam keesaan dengan siapapun, pujian syukur boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kami juga berbahagia bersama dan bersukacita bersama dengan kekasih-kekasih kami, Ibu Herminje Serap, Ibu Aneta Dahulu, Saudara Hendro Talumopa, yang menikmati penyertaan Tuhan bertambahnya usia setahun. Berkati dan lengkapi sukacita masing-masing, berkati kerinduan dan harapan untuk menatap hari depan dalam usia yang baru, supaya mereka semua terpelihara dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga yang ada di samping kiri kanan muka belakang tempat tinggal masing-masing anak Tuhan, jemaat Tuhan di sekitar Makassar di sini. Ciptakan suasana persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami, supaya kami semua boleh menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, dan dengan demikian boleh hidup berdampingan secara damai, penuh kedamaian dan kesejahteraan. Semua mereka yang menderita akibat berbagai macam persoalan yang dihadapi, baik kecil, sederhana maupun berat hebat, Tuhan tolong mereka. Ulurkan tangan Tuhan melalui tangan setiap pribadi, keluarga, persekutuan yang ada di sekitar mereka, institusi baik pemerintah maupun swasta, supaya mereka boleh menyalurkan berkat Tuhan melalui program mereka, melalui rencana kerja mereka. Dengan demikian setiap orang yang berada dalam penderitaan tetap menerima uluran tangan, karena Tuhan berkenan dan memberkati. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan mengasihi mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai pelosok desa sekalipun, Tuhan memberkati, beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan, supaya mereka bisa mengelola kehidupan bersama dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Kami tahu Tuhan menentukan dan memilih mereka untuk menjadi pemerintah yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Kiranya itu terwujud melalui kebijakan-kebijakan, melalui program-program yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Dengar dan sambut doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa sambil menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, Ibu Bapa, Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, memuji, memuliakan Tuhan dengan NKB nomor 206 ayat yang pertama, mercusuar kasih Bapa. Rasul pantau, walau hanya
berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang kekasih, ibadah kita hari ini telah selesai. Untuk itu kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. S. Manabung MH yang sudah memimpin kita pada hari ini, dan kepada rekan-rekan pelayan yang bertugas di hari ini, baik kantoria, organis, maupun multimedia. Kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati.